semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil Proyek web kami yang berjudul Cloudycrafts. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan semuanya, nama saya Nabila Maulana Harahap dengan NIM 241121232. Perkenalan diri, nama saya Dementia Signora Sviantri dengan NIM 241120799. Nama saya Nahda Salsabila dengan NIM 241120046. Perkenalkan, nama saya M. Sarawanen dengan NIM 24112101. Cloudycrafts adalah aplikasi web untuk sistem reservasi meja cafe yang kami bangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi ini memudahkan teman-teman semua untuk memilih meja, Menentukan tanggal reservasi hingga mencetak bukti reservasi. Baik, semuanya, di sini saya akan menjelaskan struktur dasar dari web ini. Saya membuat struktur dasar dari proyek kami, yaitu Cloudycrafts, dan terdiri dari 3 halaman. Yang pertama, halaman beranda. Dan yang kedua, ada halaman reservasi. Yang ketiga, ada halaman riwayat. Nah, untuk di halaman berandanya sendiri, di sini ada informasi tentang kafe, seperti ini. Dan juga ada pemberitahuan kafe sedang buka. Ada informasi tentang lokasi, kontak, dan kapasitas. Untuk di menu juga bisa di-search seperti matcha. Ini dibantu oleh teman saya juga. Dan untuk transisi ataupun animasi, kita juga menggunakannya ya teman-teman di sini. Ada bestsellernya juga dan bisa dipilih juga kalau cupcake, tea, dan semuanya. Untuk di bawahnya kita ada review dari kata orang-orang. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan juga, bisa dilihat. Dan ada juga jawabannya dari kita. Ada jam operasionalnya. Dan saya di sini membuat fitur metode pembayaran. Ada tunai, QRIS, kartu debit, transfer bank, dan e-wallet. Untuk footernya juga ada ya teman-teman. Bisa dipencet juga, bisa diklik. Saya. Nice. Oke, untuk fitur-fitur selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kak Norah. Silakan Kak Norah. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nabila. Nah, jadi fitur yang saya kembangkan ini ada 3, yaitu pemilihan meja secara real time, dan saya juga membuat pagination dinamis dan menu hamburger. Nah, untuk pemilihan meja secara real time, saya membuat seperti misalnya kita ingin memesan. Nah, jika mejanya itu yang terpesan pada tanggal yang sama dan waktu yang sama, maka otomatis pemilihan mejanya itu akan berkurang. Contoh, saya masukin ruang VIP pada jam 5 sore. Nah, bisa kita lihat di sini, di VIP, jam yang tertera dari jam 6 sampai jam 8, kan kita ada di jam 5, itu berkurang menjadi tersedia 37 kursi. Mengapa demikian? Karena di riwayat sebelumnya, orang juga memesan dengan jam yang sama, area yang sama, dan berjumlahkan 3 orang. Makanya di reservasi yang sebelumnya itu, sisa mejanya menjadi 7. Lalu, di sini saya juga membuat pagination dinamis. Apa itu pagination dinamis? Nah, jadi itu dia untuk menampilkan daftar data pada aplikasi atau pada web kita ini supaya tampilannya itu menjadi lebih rapi dan tidak terlalu panjang dalam satu halaman. Nah, untuk di sini saya membuat batas maksimal datanya itu adalah 5. Jadi ketika datanya lebih dari 5, maka datanya akan masuk ke halaman yang kedua. Dan yang terakhir, saya juga membuat tampilan menu hamburger, supaya navigasi pada aplikasi atau web kita ini tetap nyaman digunakan di layar kecil seperti handphone. Mari kita lihat di sini. Ini ya teman-teman, saya membuat daftar hamburger, supaya tampilannya menjadi lebih rapi ketika teman-teman menggunakan mobile untuk memesannya dari web kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dementia. Di sini saya bertanggung jawab memperbaiki fitur pop-up pada aplikasi ini. Sebelumnya, pop-up ini
punya beberapa masalah pada tampilan dan fungsinya. Setelah saya perbaiki, sekarang pop-up bisa muncul dengan lancar dan responsif setiap kali teman-teman melakukan aksi tertentu. Ini saya akan mencontohkan ya. Setelah itu ada juga pop-up dari daftar reservasi batal dan hapus. Dengan perbaikan ini, pengalaman teman-teman saat berinteraksi dengan web ini jadi lebih nyaman dan tidak ada lagi kendala pada tampilan yang mengganggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nahda. Saya akan melanjuti dari fitur cetak struk reservasi. Saya mengembangkan fitur cetak bukti reservasi atau bisa disebut struk yang bisa diakses langsung dari modal detail reservasi. Itu bisa dilihat, itu buka riwayat reservasi, klik salah satu data, buka modal detail. Setelah pengguna melakukan reservasi, mereka bisa membuka detail reservasinya itu di sini. Lalu menekan tombol cetak untuk mendapatkan bukti reservasi dalam bentuk struk. Klik tombol cetak. Tunjukkan hasil struk. Fitur ini penting karena memberikan bukti yang jelas kepada pengguna atas reservasi yang telah mereka lakukan, sekaligus melengkapi alur akhir dari proses reservasi pada aplikasi Cloudigrams. Di sini, di menu unggulan seperti yang saya bilang tadi, saya dibantu oleh teman saya, Sarah Wanen. Di sini kita ada fitur cari. Boleh dijelasin, Bang Wanen? Oke, di sini ada fitur cari. Itu kita bisa melihat menu-menu mana yang bestseller, seperti kayak strawberry cream cupcake ini bestseller. Seperti vanilla berry cupcake itu pun bestseller. Matcha latte creamy pun bestseller. Sama rose milk tea itu bestseller juga. Sama choco hazelnut cupcake itu pun bestseller juga. Baik, terima kasih ya Bang Wanen atas bantuannya. Dan ini juga saya dibantu oleh Bang Wanen sebenarnya untuk fitur pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah reservasi bisa dibatalkan? Langsung ada jawabannya. Terima kasih untuk teman-teman saya juga. Sama.